Bersekutu dengan Anies Baswedan adalah cara PDIP melawan Jokowi dalam Pilkada Jakarta. Ya, inilah pendapat politik masyarakat yang mengatakan bahwa politik yang tidak punya prinsip. Bersekutu dengan Anies Baswedan, cara PDIP melawan Jokowi dalam Pilkada Jakarta. Alah, mau bersekutu dengan Mak Lampir, mau bersekutu dengan siapa aja, kalau masih menghina, menghujat dan memfitnah Pak Jokowi pasti tumbang. Kita lihat aja. Oh yo guys, sesuk eneng sing korban banteng apa ora? Lek enek info guys, tak melu ngetet aku. Ya, itulah pendapat warga masyarakat ya. Memang bersekutu dengan Anies Baswedan adalah cara PDIP melawan Jokowi. Itulah politik yang tidak punya prinsip. Mantap. Rakyat sekarang sudah pada pandai dan cerdas di dalam menilai kebijakan ataupun langkah politik PDIP yang tidak punya prinsip. Namun demikian pendapat lain mengatakan, mencuat duet Anies Kaisang di DKI, PDIP menyinggung pernyataan di debat Pilpres. Kalau fake ini terjadi adalah langkah catur politik Jokowi. Kalau seandainya maju Anies bersama Kaisang, sulit untuk tidak menyatakan kalau ini bagian dari langkah strategi catur politik Jokowi. Kok bisa begitu? Ya jelas dengan memajukan Kaisang bersama Anies, ini untuk memecah suara konstituennya Anies, yaitu siapa? Anak-anak Abah. Tahu sendiri kan, anak-anak Abah ini adalah anti Jokowi. Kalau seandainya Kaisang masuk di sini, terpecahlah suara ataupun konstituennya Anies Baswedan. Nah, untuk siapa? Ya untuk Ridwan Kamil, biar supaya menang. Karena Ridwan Kamil ini nanti akan menjadi representasi dari pemerintahan Prabowo Gibran, begitu loh. Nah, seandainya pun nanti yang menang Anies Baswedan dan Kaisang misalkan, ini juga sebagai tali kendali supaya Anies ini tidak terlalu liar melawan pemerintahan Prabowo Gibran. Dengan memegang tali kendalinya siapa? Kaisang. Oh, begitu ya. Sedangkan Partai Amanat Nasional menduetkan Ridwan Kamil dengan Kaisang. Ya, ini dari Partai Amanat Nasional. Bahwa Pak Zul menganggap bahwa adanya kehadiran Mas Kaisang sebagai calon wakil gubernur mendampingi Pak Ridwan Kamil berpeluang untuk menjadi game changer, merubah konstelasi politik dalam pilkada di DKJ. Karena adanya Mas Kaisang sebagai tokoh muda, tokoh progresif, dan juga bagian dari koalisi Indonesia Maju bisa memperkuat pasangan calon Ridwan Kamil, Kaisang untuk bisa memenangkan pilkada DKJ. Meskipun kami merasa bahwa partai-partai politik memiliki perhitungan dan hitung-hitungan yang lain, tetapi karena koalisi Indonesia Maju telah bersepakat untuk mengusung kader-kader di antara kita di dalam pilkada serentak, apalagi di pilgub-pilgub, wabil khusus pilgub di Pulau Jawa, kami merasa bahwa kita akan bersepakat untuk mengusung pasangan calon yang terbaik, khususnya untuk pilkada DKJ. Oleh karena itu, kami berharap dalam waktu tidak terlalu lama lagi, Koalisi Indonesia Maju akan mengusung bersama-sama pasangan calon di daerah khusus Jakarta yang akan kita umumkan. Kemungkinan besar bisa saja terjadi kombinasi antara pasangan calon gubernur Ridwan Kamil dan calon wakil gubernur Mas Kaisang Pangarap. Nah, oleh karena itu kita berharap dalam waktu tidak terlalu lama lagi pasangan winning team ini bisa kami umumkan, dan siapapun itu adalah keputusan bersama. Itulah pernyataan dari Partai Amanat Nasional yang bertegas akan mengusung Ridwan Kamil bersama dengan Kaisang di Pilkada Jakarta. Tentu saja ini adalah harapan seluruh pendukung Indonesia Maju agar Pilgub Jakarta dimenangkan oleh Ridwan Kaisang. Kenapa sepertinya Anies Baswedan ragu-ragu maju di Pilgub atau beroposisi? Ini adalah penjelasan warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pendukung Anies Baswedan mungkin tidak sabar lagi. Anies Baswedan kok ragu-ragu, kok mengatakan jeda sejenak. Padahal dalam perpolitikan tak ada jenak. Sedetik, 2 detik itu terjadi sebenarnya adalah perubahan dalam perpolitikan. Namun Anies Baswedan kok mengatakan begitu, padahal dia adalah insan politikus. Dan pendukungnya tidak sabar, apakah Anies Baswedan mau di oposisi, ataupun masuk pemerintahan, ataupun maju di Pilgub. Nah, ini akan saya terangkan kepada kawan-kawan sedikit analisa saya tentang Anies Baswedan, karena saya coba menyelami rekam
jejak dan kecerdasan dia mampu sepertinya memprediksi hal-hal yang tidak kita bisa mampu memprediksinya. Bukan dalam arti dia peramal ataupun tukang tenung ataupun tukang sihir, tidak, dari kecerdasan. Bisa kita analisa juga dan kita bisa masuk ke dalam alam pikiran Anies Baswedan. Kenapa dia ragu sekarang itu maju ke Pilgub ataupun menetapkan sikapnya? Satu hal, banyak juga hal yang tidak bisa dikatakan Anies Baswedan dalam kondisi sekarang. Karena itu akan efeknya kepada apa? Kepada Anies Baswedan dan kepada para pendukungnya. Ingat, kepada para pendukungnya. Dan Anies Baswedan menyadari betul hal seperti itu. Oke, kita berangkat dari sekarang dulu, situasinya sekarang ini. Ada penggiringan opini, di mana mengatakan begini, kalau Anies Baswedan mencalon menjadi gubernur DKI, itu namanya turun atau degradasi atau turun pangkat. Tidak, itu sama sekali tidak. Itu adalah bentuk penggiringan opini. Mulai ada narasi ketakutan, mulai rasa ketakutan. Kalau Anies maju di Pilgub ini bakal seru lagi nanti. Bakal seperti Pilpres atau bisa-bisa Anies Baswedan menang di DKI nanti karena Anies Baswedan yang paling ditakuti dari kubu yang sebelah sana. Ingat, dari kubu yang sebelah sana. Jadi dia menggiring opini, kalau Anies maju ke Pilgub itu namanya turun, dihina Anies Baswedan di situ, terhinakan dengan cara penggiringan opini bahwasanya kalau mencagup setelah mencapres itu turun pangkat namanya, tidak tokoh nasional lagi namanya. Itu namanya penggiringan opini. Sama dengan survei-survei kemarin yang memenangkan dari mulai survei, kemudian omon-omon, quick-count dan Sirekap, itu kan penggiringan opini semuanya. Bahwasanya tentang siapa yang menang itu sampai 58% itu siapa, saya lupa. Jadi itu penggiringan opini, cara menggiring opini, psikologi publik namanya. Jadi seakan-akan kalau Anies masuk ke situ, masuk ke gubernur DKI, itu menjadi tokoh daerah, itu penggiringan opini supaya Anies tidak masuk ke situ. Kalau Anies masuk situ, dia akan menang. Namun kalau menang, kenapa Anies tidak mencalonkan? Kan ini yang jadi permasalahan kita. Kalau memang diprediksi menang, memang dalam pemilihan nasional kemarin pun Anies Baswedan memang dalam kenyataannya diminati rakyat, tapi KPU menetapkan kan yang lain. Kemudian MK mengatakan terbukti ada kecurangan, tapi tidak bisa dibuktikan. Nah, kita jangan lagi tertipu dengan penggiringan opini, psikologi publik ini, logika-logika yang dibalik-balikkan. Anies Baswedan mengatakan sendiri, Prabowo 2 kali mencapres. Kemudian menjadi Menteri Pertahanan. Kan turun namanya itu. Tidak ada dalam istilah itu penggiringan opini. Kenyataannya Prabowo Menteri Pertahanan, kemudian mencapres kembali. Kemudian terpilih. Kan dari capres kemudian jadi menteri. Itu kan turun namanya itu. Sama juga dengan menjadi Pilgub. Itu namanya yang saya katakan ini adalah penggiringan opini. Supaya apa? Supaya nama Anies menjadi jelek. Karena Anies punya kans sangat besar untuk menang menjadi gubernur DKI. Namun kenapa Anies tidak maju? Padahal dari partai-partai hampir semuanya sudah mulai arahnya ke Anies Baswedan. Karena mereka mengetahui Anies Baswedan yang memang populer di Jakarta. Seperti PKB, Nasdem, kemudian PKS. Lagi-lagi ingin bertengger di situ seperti di nasional kemarin. Bertengger di situ untuk menaikkan lagi-lagi elektabilitas mereka. Menaikkan popularitas mereka. Mereka bisa berkuasa di DKI. Artinya kalau mereka mendukung Anies Baswedan, mereka menang di situ. Mereka menjadi penguasa. Bersama-sama koalisi berpenguasa. Seperti sekarang ini masuk ke Prabowo semua. Kalau Anies Baswedan di situ yang dimenangkan karena mereka dukung, mereka adalah di koalisi pemerintahan DKI Jakarta. Artinya sesuai juga dengan prediksi mereka kemarin. Sebenarnya prediksi dari PKB, PKS, dan Nasdem sudah tepat. Anies Baswedan populer, sangat populer di mata masyarakat. Hanya hal-hal tertentu lah dalam tanda kutip yang kemarinnya. Sirekap lah, KPU lah, kemudian MK lah yang bermasalah, yang tidak memenangkan Anies Baswedan. Di DKI juga bermasalah. Ya, seperti itu juga. DKI mayoritas Anies dipilih oleh masyarakat DKI. Dirindukan oleh masyarakat DKI. Tak ada calonnya, lawannya di Indonesia ini lagi. Namun kalaulah menang, kenapa Anies tidak maju saja? Padahal suara-suara partai yang dari pihak-pihak yang lain, bahkan PDIP pun katanya sudah mulai mencoba masuk kepada Anies Baswedan, mendukung Anies Baswedan. Berarti mayoritas partai-partai itu kan mengusung Anies Baswedan. Kemungkinan menangnya kan luar biasa, bisa-bisa 90%. Namun, ingat, analisa kita ini sama dengan Anies Baswedan. Satu hal, KPU yang akan melaksanakan pilkada DKI itu adalah KPU Leteyung yang kemarin mengalahkan Anies Baswedan. Kamu lagi, kata KPU itu, saya akan kalahkan kamu dengan cara tersendiri juga, dengan cara Sirekap juga. MK yang akan menyidangkan adalah MK itu juga sekarang.
November belum akan berubah, belum bisa dirubah struktur dari semuanya itu oleh Prabowo. Kalau Prabowo dilantik, kan November nanti pilkada. Itu fix. Anies Baswedan mungkin tidak akan mau karena KPU-nya itu, si rekapnya itu, kemudian MK-nya itu, kemudian rezimnya masih Pak Jokowi, berubah sedikit saja dari Prabowo ke Jokowi. Di sini kunci sebenarnya. Menjelang antara Oktober dengan November itu 1 bulan. Dan juga banyak hal perpolitikan yang bisa terjadi di Indonesia. Ingat, banyak hal. Detik per detik perpolitikan bisa terjadi. Anies Baswedan harus menganalisa. Dia sekarang menganalisa. Kalau begini juga keadaannya, percuma dia. Akan mengecewakan pendukungnya. Mengecewakan partai-partai. Bahkan partainya 2 kali mengkhianatinya nanti. Itu yang dipikirkan Anies Baswedan. Yang dipikirkannya teraniaya pendukungnya. Sedemikian sudah berpartisipasi, keluar dana, keluar tenaga. Kalau itu juga yang akan mengadakan pemilu, pilkada, sulit bagi Anies. Karena tinggal coret-coret aja. Mereka sudah menentukan. Sebelum pilkada diadakan, sudah tahu mereka pemenang. Sama dengan pilpres kemarin itu. Sudah tahu, setahun sebelum pilpres sudah ada. M. Kodori sudah tahu siapa pemenang pemilu. Itu yang terjadi kan. Makanya Anies Baswedan melihat dulu konstelasi politik namanya. Eskalasi politik menjelang 20 Oktober. Karena tarik-menarik kekuatan antara Prabowo dan Jokowi ini sedang sengit sekarang ini. Dan Anies Baswedan juga dalam hal ini mencari langkah, memang harus mencari langkah seperti berjalan di antara ranjau-ranjau. Jangan sampai menginjak ranjau lagi. Dia harus berjalan, menelisik. Yang pasti yang harus diketahuinya, yang harus dikuasainya betul adalah kalau keadaan masih seperti sekarang, dia tidak akan maju. Tapi ada perubahan tertentu nanti. Dia akan selami dulu. Prabowo selangi juga Jokowi. Jokowi barisan penguasa sekarang. Prabowo yang akan berkuasa nanti. Nah, kalau ini ada kecelah nantinya untuk Anies Baswedan masuk, artinya tak ada yang mempedulikan lagi Anies Baswedan apakah menang dengan kalah. Kalau kemarin pada Pilpres Anies harus kalah. Kalau pada pilkada sekarang, pilkada DKI, kalau dalam keadaan seperti sekarang, Anies harus kalah juga. Tapi kalau ada situasi perpolitikan yang tidak memperdulikan lagi siapa yang akan kalah dan menang di DKI, Anies akan maju karena KPU pun tidak ada untuk pengarahan lagi karena Prabowo sudah menetapkan barangkali saja. Dan dalam hal ini perpolitikan bisa saja Prabowo tidak mau cawe-cawe seperti Jokowi cawe-cawe. Dia akan katakan kalau kalian KPU, kalau kalian berbuat curang, kalian habisi. Bisa saja terjadi seperti itu karena bisa jadi eskalasi politik menjelang 20 Oktober. Itulah yang ditunggu Anies Baswedan. Makanya sekarang sudah ada komunikasi antara kubu 01 dengan 02, 03 semuanya sudah di belakang layar sudah ada komunikasi. Ya, di 01 ini kan kebanyakan orangnya teknokrat. Jadi mereka menyumbangkan juga gagasan-gagasan 01 untuk dilaksanakan 02. Artinya di situ mungkin saja Prabowo melunak. Nah, ini akan dilihat oleh Anies Baswedan. Anies Baswedan pun sudah ditanya oleh tim 01, tim teknokratnya, tim gagasannya mengatakan gagasan kita ditanya oleh tim Prabowo. Silakan kasihkan aja kata Anies Baswedan. Demi kebaikan bangsa, tidak apa-apa. Laksanakanlah ide kita, gagasan kita. Terserah Pak Prabowo nanti. Nah, ini hal-hal seperti ini ditunggu, dilihat, dianalisa oleh Anies Baswedan. Makanya dia mengatakan jeda sejenak itu bukan berhenti berjuang. Dia tetap di posisi perubahan. Saya yakin dia di oposisi pada saat ini. Tapi eskalasi di dalam perpolitikan tidak bisa dia suarakan, dia di pihak oposisi karena akan berlawanan dengan yang memang anti kepada dia kemarin yang ternyata bisa mengalahkan dia dengan cara-cara yang curang. Makanya dia tidak mau berkata seperti itu lagi, tidak merapat, tidak juga menjauh. Ya, dicari kisi-kisinya, berjalan di antara ranjau sebenarnya. Nah, kita sebagai pendukung Anies Baswedan bersiap-siap saja untuk apa yang akan dilakukan Anies Baswedan demi perubahan itu sendiri. Terima kasih. Itulah pendapat daripada pendukung Anies Baswedan yang mengatakan kalau Anies Baswedan masih ragu-ragu mau maju pilgub atau menjadi oposisi dikarenakan pemerintahan sekarang dikuasai oleh kubu Jokowi walaupun pemenangnya adalah Prabowo Subianto.